Oke, kita mulai ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang alkana, alkena, dan alkuna ya untuk persiapan PAS nih ya. Jadi di sini kita sifatnya untuk mereview aja ya, nggak terlalu spesifik banget. Kayak lagian udah belajar juga kan, udah selesai di sekolah. Jadi kita review doang. Oke, kita belajar mulai dari alkana dulu ya, yang paling sederhana atau paling basic. Nah, alkana itu apa? Alkana itu adalah saturated alifatik hidrokarbon atau hidrokarbon jenuh yang rantai lurus. Kenapa jenuh? Karena dia memiliki ikatan tunggal semua, nggak ada ikatan rangkapnya. Nah, dia hanya mengandung single bond dan karena dia single bond, ingat kalau single bond berarti dia punya ikatan apa? Ikatan sigma. Terus dia memiliki akhiran ane. Nama lain si alkana adalah parafin, yang berasal dari kata parum dan afinis. Parum artinya little dan afinis affinity ya, atau kereaktifan. Jadi si parafin ini dia bersifat kurang reaktif. Kenapa kurang reaktif? Karena dia tidak memiliki gugus fungsi itu. Oke. Nah, kita bahas GMF. GMF itu adalah rumus strukturnya ya. Rumus molekulnya adalah CnH2n+2. Terus GSF-nya atau General Structural Formula, yaitu adalah RH atau RR. Nah, ini contohnya senyawa alkana ada metana, 1 metil butana, dan 4 isopropil oktan atau 1 metil etil oktan. Nah, untuk penamaan alkana, untuk alkana dan alkuna dia sama aja ya. Nah, kalau alkana awalan jumlah karbon ya diberi akhiran ane ya. Awalan diberi akhiran ane ya. Misal 1 karbon itu adalah met jadi metan, 2 karbon et jadi etan, 3 karbon prop jadi propan, dan seterusnya. Itu ya. Nah, awalannya tuh dia selalu sama tergantung jumlah karbonnya. Ada di video tata nama ya, tata nama secara keseluruhan di video yang lainnya ya, di playlist ini juga. Oke. Nah, terus di sini cara penamaan. Cara penamaan straight atau lurus dengan cabang. Formatnya adalah posisi cabang, nama cabang, terus nama parent chain. Berarti misalkan di sini aku contohin satu ya. Berarti namanya adalah, kita pilih parent chain dulu. Parent chain berarti yang ini nih. Nah, terus kita cacingkan, kita pilih cabangnya. Berarti di sini ada metil, ada bromo. Nah, kita kita buat penomoran dulu. Berarti yang paling dekat dengan cabang. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan 5. 5 dan 6. Baru kita tulis namanya sesuai alfabetis. Berarti metil dulu atau BR dulu? BR dulu. Berarti 3BR 2 metil heksan. Gitu ya. Nah, yang lainnya juga bisa dicoba. Terus dengan kalau dia alkil bercabang, berarti sama aja ya, posisi cabangnya, nama cabang, dan nama parent chain. Misal di sini kita punya senyawa ini ya. Oke, kita pilih parent chainnya berarti ini nih. Oke, di sini ada cabang. Nah, cabangnya dia kalau kita mau namain dia secara IUPAC itu adalah 2 metil propyl. Kalau secara IUPAC ya. Kalau secara common name itu namanya adalah kita bahas IUPAC dulu ya. Berarti namanya adalah 5 2 metil propyl andekana karena 11 ya. Itu alkilnya dia 2 metil propyl. Kalau dia rantai tertutup gimana? Nah, kalau dia rantai tertutup itu adalah, kalau dia gak ada alkilnya berarti namanya adalah sikloalkana. Siklo bernama straight alkananya. Nah, di sini ada 4 karbon berarti siklobutan. 5 karbon siklopentan. 6 karbon sikloheksan gitu ya. Nah, kalau dia ada satu alkil atau satu substituen, berarti dia tidak perlu penomoran. Langsung aja di sini berarti ada cabangnya metil, berarti metil siklobutan. Di sini ada etil, berarti etil siklopentan. Di sini ada BR, berarti bromo sikloheksan. Yang ketiga, jika dia memiliki 2 substituen, berarti ya sama kayak biasa ya, nama alkil parent chain-nya. Berarti kalau kayak gini dia ada etil, ada metil, berarti susunannya siapa dulu nomor satunya? Kan gak ada ujungnya ya. Berarti etil dulu, berarti etilnya nomor 1, metilnya nomor 2. Jadi 1 etil 2 metil siklopentan.
Kalau yang ini berarti Br sama metil. Br sama metil siapa dulu yang disebut? Br ya. Br nomor 1, metil nomor 3. Berarti namanya menjadi 1 bromo 3 metil sikloheksan. Nah, kalau 3 substituen dan seterusnya tinggal menyesuaikan aja. Ingat, syaratnya substituen atau alkil mendapat nomor paling kecil. Nomor terkecil. Ya, mendapat nomor paling kecil. Lanjut sistem common name. Nah, untuk common name, untuk alkana itu ada 3 cara ya. Ada format N iso neo. Nah, kalau N itu untuk alkana yang lurus. Nah, kalau iso itu kalau dia ada cabang di nomor 2. Ada satu metil di nomor 2. Kalau neo ada 2 metil di nomor masing-masing di nomor 2, dua-duanya. Ya. Misal contoh yang ini rantai lurus, berarti dia rantai ada berapa? Ada 4 butan. Tambahin awalnya N, jadi N butan. Terus yang ini ada dia jumlah karbonnya berapa? 1, 2, 3, 4 karbon. Nah, ada metil di nomor 2, berarti kita tambahin iso butan. Jadi butan di sini bukan parent chain, tapi keseluruhan jumlah karbonnya. Terus yang ini ada 2 metil di nomor 2. Jumlah karbonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya neoheksan. Kalau sama branch alkyl ya sama kayak tadi ya. Cuman ganti nama alkylnya pakai nama common name. Misalkan ini jadi isopropil, ini neopentil, ini terpentil, ini sekbutil gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu ada isomer. Ya. Nah, untuk si alkana dia cuma punya chain isomer. Chain isomer itu kenapa cuma bisa chain isomer? Karena dia tidak punya gugus fungsi. Sehingga cuma bisa mengatur si karbon-karbonnya aja. Nah, ini di sini itu ada beberapa senyawa alkana dengan jumlah isomernya. Kalau metan isomernya cuma 1, etan cuma 1, propan cuma 1, butan cuma 2, pentan 3 dan seterusnya. Nah, jumlah di sini itu kita nggak ada rumusnya ya, jadi harus gambar manual. Gitu ya. Cara gambarnya gimana? Misal kita punya C3. Kan tadi C3 cuma 1, udah gini aja. Terus misalkan C4 katanya punya 2, berarti awalnya gini. Nah, terus satu karbon kita potong, kita pindahin ke sini, jadinya set gitu ya. Kita potong lagi bisa gak? Kita potong lagi pindah ke sini. Jadi senyawa baru enggak, dia balik lagi ke awal. Berarti dia bukan isomer. Terus contoh pentan, 1, 2, 3, 4, 5. Satu pindah ke sini, jadi terbentuk set. Ya. Terus satu lagi potong, pindah ke sini, jadinya set. Ya, atau gini deh, boleh. Ya, berarti dia punya 3 isomer. Paham? Lanjut sifat fisika ya, physical propertiesnya. Yang pertama ada kepolaran. Nah, alkana itu dia bersifat nonpolar karena memiliki keelektronegativitasan yang rendah, perbedaan keelektronegativitasannya. Nah, terus kelarutannya karena dia bersifat nonpolar, maka dia larut dalam pelarut yang nonpolar juga. Ingat prinsip solubility, like, dissolve, like, larut pada pelarut yang sama. Berarti larut pada pelarut, karena alkana nonpolar, dia larut pada nonpolar juga. Dan tidak larut pada pelarut yang polar. Contohnya dia tidak larut dalam air. Terus densitasnya dia di bawah 1 gram per cm kubik. Maka dia memiliki densitas antara 0,6 sampai 0,8. Maka kalau dibandingkan dengan air, maka dia akan ada di atas karena densitasnya lebih rendah. Oke, untuk fasenya, untuk C1 sampai C4 dia berupa gas, C5 C17 dia cair, dan lebih dari C17 dia padat ya. Nah, terus alkana itu dia bersifat colorless atau tidak berwarna, terus tasteless atau tidak berasa, dan odorless tidak berbau gitu. Oke,
Terus titik didihnya ya. Nah, dia kalau alkana itu setiap penambahan satu karbon, titik didihnya naik 30 derajat Celcius. Oke, contoh pentan dia punya 30 pentan tuh ya. 36 derajat Celcius. Nah, berapa boiling point dari dekane? Gitu ya. Nah, berarti dari pentan ke dekan. Berarti dari 5 kan pentan 5 karbon. Dekan itu dia 10 karbon. Dari 5 ke 10 naiknya berapa? Berarti ditambah 5 karbon. Berarti kenaikannya berarti gimana? Berarti kenaikannya 5 dikali 30 karena penambahan 1 karbon dia 30 ya. Berarti adalah 150. Tadi si pentan awalnya berapa? 36. Berarti total kenaikannya jadi 186 derajat Celcius gitu. Terus aturan berikutnya. Jika jumlah karbon bertambah, maka boiling point juga bertambah. Terus kalau boiling point, untuk boiling point yang dia rantainya lurus ya atau straight, maka dia lebih besar dari yang boiling pointnya dia bercabang, branch. Kenapa? Karena yang straight itu dia kalau bercabang itu memiliki struktur yang compact atau yang lebih kecil luas permukaannya, sehingga memiliki gaya van der Waals yang kecil. Sehingga kalau gaya van der Waals yang kecil dia mudah diputus ikatannya, mudah di break. Sehingga BP-nya juga menjadi lebih rendah. Sehingga boiling point-nya menjadi lebih rendah ya. Gitu, paham? Lanjut ke reaksi kimia. Ya, reaksi yang pertama itu adalah reaksi combustion reaction atau reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ada 2, complete combustion dan incomplete combustion atau pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna dia memiliki oksigen yang cukup, tidak sempurna dia memiliki oksigen yang tidak cukup. Kalau sempurna dia hasilnya itu adalah CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna dia CO dan H2O atau C dan H2O. Contohnya ini ya. Dan jangan lupa disetarakan. Ini contoh yang complete combustion. Kalau yang ini contoh yang tidak complete. Ya. Terus berikutnya adalah reaksi halogenasi. Ya, halogenasi ini adalah dia mengikuti reaksi substitusi hidrogen dengan halogen. Ya, jadi hidrogen dari senyawa alkana disubstitusi dengan halogen. Ya. Menghasilkan jadi struktur reaksinya adalah alkana ditambah halogen jadi alkil halida plus HX. Gitu ya. Nah, ingat halogen ada berapa? Ada 4, ada F, Cl, Br, I. Nah, di sini ada beberapa aturan khusus untuk masing-masing keempatnya ini ya, karena beda-beda sifatnya. Dari sifat kereaktifan dan sifat yang lainnya. Oke. Kita mulai dari yang F dulu nih, atau reaksinya fluorinasi ya. Kalau alkana direaksikan dengan F2, dia tidak bisa karena dia bersifat eksplosif, reaksinya meledak. Maka supaya reaksinya tidak meledak, kita tambahkan zat inert seperti nitrogen, sehingga reaksinya bisa terjadi. Ya, jadi tidak meledak nih reaksinya. Terus klorinasi. Klorinasi itu adalah reaksi formatnya kalau kita punya alkana tambah Cl2 menghasilkan organoklorin ya, atau alkil halida juga tapi yang Cl dan HCl. Nah, mekanismenya itu adalah membuat senyawa radikal dan dari atom atau gugus yang single ya. Nah, di sini ada 3 step ya. Stepnya inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, inisiasi itu adalah proses pembentukan celah radikal. Propagasi proses pelepasan hidrogen dari alkana. Lalu kita gabungkan ya. Karena tadi si itu jadi radikal, terus alkananya kurang 1 tangan, maka bergabunglah di terminasi ya. Itu mekanismenya. Nah, di sini contohnya. Kalau 1 Cl yang digantikan, itu reaksinya monoklorinasi, 2 Cl yang digantikan diklorinasi, 3 Cl yang digantikan triklorinasi, dan 4 Cl yang digantikan tetraklorinasi. Nah, brominasi juga sama banget nih
kayak klorinasi ya, cuman diganti sama Br ya. Lanjut ada yodinasi. Yodinasi itu adalah reaksi dengan I2 ya. Nah, tapi di sini reaksi dengan I2 tuh dia menghasilkan senyawa Hi. Nah, Hi ini dia bersifat reducing agent sehingga dia akan mereduksi kembali si yodo alkananya ini sehingga akan membentuk produk reaktannya lagi sehingga reaksinya bersifat reversible. Nah, supaya tidak reversible karena ingat dia bersifat reducing agent atau reduksi, maka harus kita tambahkan oksidator. Contohnya adalah HiO3 atau HNO3. Nah, nanti kalau kita pakai HiO3 maka reaksinya berlanjut. Si Hi-nya bereaksi dengan HiO3 menjadi I2 plus 3H2O. Kalau kita pakai HNO3 berarti menjadinya NO 2NO tambah I2 tambah 4H2O gitu. Reaksi lanjutannya ya. Nah, tadi kan kita menggunakan alkil halida ya. Nah, di sini ada cara penamaannya untuk senyawa alkil halida baik secara Hammond baru secara IUPAC. Kalau secara IUPAC itu adalah halo alkana. Jadi nama halogennya baru nama parent chain alkananya. Contoh di sini, berarti dia ada bromo di nomor berapa? Nomor 1. Berarti 1 bromo propan. Di sini bromo di nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2 bromo butan. Tuh. Kalau common name, nah, kita pisahkan rantai karbonnya. Berarti yang bromo punya alkil apa? Alkil N-propyl, ya enggak? Berarti namanya N-propyl bromide. Terus yang ini, kita cacingkan si Br-nya. Berarti alkil si parent chain-nya, alkil si karbonnya apa? Sek-butil. Berarti namanya sek-butil bromide gitu ya. Oke, lanjut reaksi yang ketiga, reaksi nitrasi ya. Reaksi nitrasi, jadi kita punya alkana di reaksi dengan HNO3 pada suhu 450 derajat Celcius membentuk RNO2 plus H2O. Nah, di sini kita menggunakan suhu 450 derajat Celcius. Nah, pada suhu segini tuh akan terjadi pemecahan karbon-karbon. Nah, terus pada alkana yang jumlah karbonnya banyak itu akan membentuk campuran-campuran senyawa nitroalkana. Jadi nitroalkananya akan banyak. Ya. Contoh kita punya ini nih, ini yang gampang dulu deh, yang 1 karbon. Berarti ya udah jadi direaksikan dengan HNO3 atau kita pecah jadi HONO2. Ya, berarti NO2-nya akan menggantikan si H. Jadinya CH3NO2 plus H2O. Nah, kalau yang 2 karbon berarti ya gimana? Ya berarti 1 H-nya lepas digantikan dengan NO, berarti CH3CH2NO2. Nah, terus gimana kalau CH3-nya yang lepas? Berarti jadinya CH3NO2 gitu ya, plus H2O. Jadi di mix and match itu. Nah, contoh lagi yang ini nih. Yang 4 karbon. Berarti kemungkinannya bisa ini. Jadi di mix and match aja gitu kayak buat isomer. Gitu ya. Lanjut, reaksinya adalah sulfonasi. Nah, dia sulfonasi ini dia reaksinya dengan H2SO4 pada suhu 450 derajat Celcius. Nah, di sini disubstitusikan ke C yang sekunder. Ya, menghasilkan H2O juga hasil sampingnya. Di sini syaratnya C-nya harus lebih dari E6. Nah, berarti misal di sini kita punya 1 2 3 4 5 6. Punya 6 C6. Berarti yang sekundernya mana aja? Yang ini ya. Berarti ya si yang diadisikan siapa? Si SO3H. SO3-nya bisa masuk sini bisa atau masuk sini bisa. Masuk sini bisa atau masuk sini bisa. Jadi kemungkinan produknya dia bisa banyak ya. Gitu. Terus ada reaksi cracking atau pirolisis atau penguraian senyawa oleh panas. Jadi senyawa hidrokarbon itu di-crack ya atau dipirolisis, dipecah-pecah menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil, lebih sederhana dan lebih berguna. Gitu ya. Contoh, kita punya C15H32 dipirolisis pada suhu 450 sampai 800, maka akan terbentuk pecah menjadi etilen, propilen dan oktan. Ya. Gitu. Terus isomerisasi. Nah, isomerisasi ini khusus buat alkana doang ya. Jadi pembentukan isomer dari senyawa alkana. Misal dari rantai lurus dengan katalis AlCl3 terus HCl pada 25 derajat Celcius menjadi bercabang. Contoh, jadi dari N-butan menjadi isobutan. Jumlah karbonnya sama, cuman strukturnya berbeda. Yang ini lurus, yang ini bercabang. Gitu.
Terus reaksi yang terakhir adalah reaksi aromatisasi. Nah, aromatisasi ini untuk karbon nomor 6 dan nomor 10. Ya. Nah, ini menggunakan katalis Cr2O3 atau Al2O3 dan keberadaan PT pada temperatur 600 derajat Celcius. Contoh, kita punya heksan. Nah, kalau dia genap akan membentuk benzen. Kalau dia ganjil akan membentuk toluen. Gitu ya. Misal kita punya heksan, maka akan menghasilkan benzen ya. Plus 4H2. Jadi 4H2 ini dari mana? Jadi disesuaikan ya di sini. Kepake berapa? Berarti di sini kurangnya berapa nih? Berarti dikeluarkan sebagai H2. Kalau heptan, nah heptan dia ganjil kan, maka akan membentuk toluen. Tambah 4H2. 4H2 dari sama kayak tadi ya. Menyesuaikan jumlah hidrokarbon yang ada di reaktannya. Jumlah hidrogen yang ada di reaktannya. Itu ya. Oke. Lanjut reaksi yang udah, tinggal kita lanjut adalah berikutnya ada ada preparasi alkana atau pembuatan alkana ya. Yang pertama ada reaksi hydrogenation of alkene atau alkyne ya. Jadi di sini adalah kita adisikan senyawa alkena atau alkuna membentuk senyawa alkana ya. Nah, di sini general reactionnya kayak gini. Jadi kalau kita punya alkena, kalau alkena kita reaksikan dengan 1 mol H2 membentuk alkana. Kalau alkyne kita reaksikan dengan 2 mol H2 membentuk alkana. Gitu. Contoh, how to pair propan from propane ya, membentuk propan dari propen. Berarti dia propan, berarti dia alkin ya. Berarti butuh berapa mol H2? 2 mol H2. Berarti dari gini set tambah H2 menjadi double bondnya hilang. Jadi adalah set udah. Terus yang kedua, how to prepare propane ini ya. Propan from propane ya. Berarti propane itu dia 3 karbon tapi alkyne. Berarti butuh berapa mol H2? 2 mol H2. Berarti reaksinya gimana? Kita gambar propane dulu. Set. Tambah 2 H2. Berarti menjadi propane jadi propan. Gini. Double bondnya putus dua-duanya. Gitu ya. Terus hidrolisis menggunakan Grignard reagent. Oke, dengan Grignard reagent ya, kita menggunakan reagentnya itu adalah Grignard atau alkyl magnesium halida atau RMGX ya. Contohnya, berarti R ini adalah rantai karbonnya. Mg ya logam magnesium dan X-nya itu halida. Contoh kita punya CH3 MgCl atau C2H5 MgBr gitu ya. CH3-nya hidrokarbon, Mg-nya logam Mg, Cl-nya halida. C2H5 berarti dia hidrokarbonnya, Mg-nya logam Mg, Br-nya halida. Nah, reaksinya ada 2 tahap. Yang pertama kita pembuatan Grignard dulu dari alkyl halida buat Grignard ditambahkan dengan Mg dengan katalis ether untuk Grignard. Lalu Grignardnya ini kita reaksikan dengan si alkana membentuk Grignardnya ini kita reaksikan dengan Grignardnya ini yang sudah dihasilkan kita hidrolisis membentuk alkana dan magnesium hidroksil halide. Contohnya kita punya propil bromida mau bikin propan. Berarti kita bikin Grignardnya dulu dengan Mg ya. Berarti membentuk Br-nya lepas masuk Mg jadi ketambahan MgBr jadi propil magnesium bromide. Lalu dihidrolisis MgBr-nya lepas berikatan dengan OH- dari H2O menghasilkan propan plus MgOHBr gitu ya. Terus reaksi yang terakhir adalah Wurtz reaction, itu adalah reaksi membentuk senyawa reaksi alkyl halida with sodium metal atau dengan logam natrium dan katalis ether anhydrous ya, ether yang tanpa air. Nah, Wurtz reaction ini itu digunakan untuk membuat symmetrical alkan atau alkana yang genap ya, memiliki even number karbon genap. Oke,
general reaction-nya di sini kita punya alkyl halida ditambahkan dengan sodium Na membentuk area di sini akan berduplikat jadi RR membentuk NaX atau sodium halida. Contoh kita membuat butan dari etil bromide. Kita gambar dulu etil bromide-nya. Nah, di sini etil bromide-nya 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena si karbon ini mau kita duplikat. Ditambah 2 Na menghasilkan butan. Karena kan di sini 2 karbon ya. 2 karbon di sini. Ya, 2 karbon di sini itu berduplikat, berarti 2 kali 2. Makanya ada koefisien 2 di sini. Berarti jadi butan tambah Na-nya dari logam, Br-nya dari yang dilepaskan tadi. Berarti berikatan jadi NaBr. Gitu. Terus materi yang terakhir adalah the-use atau kegunaan dari senyawa alkana. Nah, senyawa alkana ini dia digunakan sebagai bahan petroleum atau minyak mentah, bahan bakar. Nah, di sini bisa dibaca aja tuh ya materinya. Bisa dibaca aja nih. Set. Nah, ya, bisa dibaca aja karena ini teoritis banget. Kita lanjut ke senyawa alkin dan alkain. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, ini dua materinya digabung karena memiliki sifat yang sama-sama punya ikatan rangkap. Sama-sama unsaturated alifatik hidrokarbon, yaitu alkin dan alkain. Ya, oke. Seperti biasa yang kita bahas pertama adalah definition and structure. Ya, definition structure dari alkin alkain kita bandingkan nih. Kalau alkin dia adalah unsaturated alifatik hydrocarbon with double bond. Alkain juga sama unsaturated alifatik hydrocarbon, tapi di sini with triple bond, ya. Kalau alkin dia punya double bond, alkain dia punya triple bond. Kalau alkin dia akhirannya Ne, kalau alkain akhirannya ion. Nah, kalau alkin dia punya satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, ya. Ingat kalau ada ikatan rangkap pasti satu sigma, sisanya pi. Nah, kalau alkain dia punya satu sigma, 2 pi. Nama lain dari alkain adalah olefin, nama lain dari alkain adalah asetilen. GMF dari alkin adalah CnH2n. Kalau alkain CnH2n-2. Kalau GSF-nya nih, bedanya di sini nih. Dia ada double bond, di sini ada triple bond. Nah, di sini dia ada apa? Di sini ada beberapa contoh alkain yang sederhana, alkin sederhana, dan di sini ada beberapa contoh alkain yang sederhana gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomenklatur of alkin and alkain. Nah, di sini untuk namanya kalau alkin kita ganti akhiran jadi Ne. Kalau alkain kita ganti akhiran dengan ion. Ya. Nah, kenapa C1 itu gak ada? Kan kita tahu ya, kalau alkain itu harus punya double bond. Berarti kalau punya double bond atau triple bond ya, dia harus ada minimal 2 karbon di sini dan di sini, ya enggak? Di sini dan di sini. Ini juga sama. Tuh, jadi minimal 2 karbon. Jadi the simplest alkene and alkyne dia have 2 number carbon. Untuk format penamaannya itu adalah sama ya. Nomor atau posisi alkil, nama alkil baru parent chain-nya. Dan disesuaikan kalau alkin akhirannya Ne, kalau alkyne akhirannya Yne. Gitu ya. Nah, step by step penamaannya nih, yang pertama itu adalah kita tentukan parent chain dulu. Ya, berarti ini parent chain set. Terus kita beri nomor. Nomornya itu prioritas kita yang pertama adalah paling dekat dengan double bond. Berarti dari sini kan 1 2 3 4 5 6. Kenapa gak dari sini? Kalau dari sini double bond nomor berapa? 1 2 3 4. Jadi enggak ya. Nah, itu dari sini ya penomorannya ya. Baru kita tentukan si namanya. Berarti namanya menjadi di sini nomor 1. Ada metil gak? Ada alkil gak ada ya? Di sini sama di sini. Berarti sama di sini nih. 2 3 5 trimetil. Nah, posisi double bondnya nomor berapa? Nomor 2 heksin. Tuh. Nah, hati-hati untuk menentukan parent chain ya. Si double bondnya harus masuk dalam parent chain. Berarti kayak gini nih. Nah, berarti boleh nggak kayak gini?
Nggak boleh karena dia double bondnya ke sini, ya nggak? Masuk nggak ke parent chain? Enggak. Berarti nggak boleh. Nah, sama ya aturan untuk alkane juga. Ya, cuman menyesuaikan akhirannya. Berarti akhirannya jadi yene. Nah, untuk alkene sama alkyne itu ada dua versi ya. Ada versi old style dan new style. Kalau yang old itu dia nama posisi double bond baru namanya. Kalau yang new style itu adalah suffixnya terus posisinya baru akhirannya. Misal di sini adalah hexene kan ya. Berarti awalannya suffixnya itu adalah prefixnya itu adalah hex, baru posisi double bondnya nomor 2, baru nama si akhirannya berarti ene kalau alkin gitu. Alken juga sama ya, menyesuaikan. Nah, gimana kalau dia double bondnya lebih dari 1? Berarti sebutin dia nomor berapa aja, dan si akhirannya kita pakai akhiran monoditri ya. Ditri. Kalau ada 2 double bond di ene, kalau 3 double bond 2 triple bond di ion. 3 tri ene dan trion dan seterusnya ya. Gitu. Terus common name ya. Sekarang common name. Kalau untuk si alkin itu akhiran ene sama kayak IUPAC, cuman akhiran ene-nya diganti sama akhiran yelene ya. Yelene ya. Contoh etin ya jadi etilene. Terus propin jadi propilene. Butin jadi butilene gitu. Terus untuk alkyne, nah ini dia format khusus nih. Formatnya adalah alkyl asetilen. Kalau dia memiliki alkyl yang berbeda. Ya, kalau alkyl berbeda, alkyl asetilen. Dan disusun secara alfabetis. Nah, misal kita punya senyawa kayak gini. Set. Triple bond di sini. Berarti yang jadi alkylnya siapa? Kita tandakan dulu si double bondnya. Set. Berarti alkylnya ini dan ini. Ini namanya metil. Yang ini namanya etil. Berarti namanya adalah sesuai alfabetis. Etil metil asetilen gitu. Kalau misalkan jumlah karbonnya sama nih kayak gini nih misal. Nah, berarti yang ini jadi si metil ya enggak? Alkylnya jadi metil. Berarti namanya jadi dimetil asetilen. Gitu ya. Kalau cuma satu alkyl gimana? Misalkan gini, salah. Set. Ya udah sebutin aja ini apa namanya. Metil. Berarti namanya menjadi metil asetilen. Tuh. Paham? Nah, guys. Nah, tadi tata nama secara IUPAC untuk alkin sama alkyne. Nah, gimana kalau dalam satu senyawa itu ada alkin sama alkyne? Atau namanya disebut alkeninous ya, ada alkin ada alkyne ya. Nah, berarti dalam struktur itu terdapat double bond dan triple bond ya. Contohnya tuh kayak gini nih strukturnya. Nah, dia ada triple bond, ada double bond. Terus ini ada double bond, triple bond. Atau ini double bond, triple bond. Nah, gimana kalau kayak gini? Nah, cara penamaannya itu adalah si unsaturatednya tuh harus mendapatkan nomor paling kecil. Unsaturated siapa? Berarti yang ikatan rangkap CC double bond atau CC triple bond harus dapat nomor paling kecil. Nah, antara double bond dan triple bond yang harus mendapatkan nomor paling kecil adalah si double bond ya, yang jadi prioritas utama kita. Habis itu dan mendapatkan nomor paling kecil. Contoh di sini kita punya senyawa ini. Berarti penomoran dimulai dari nomor kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya menjadi, ini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya menjadi hex. Terus posisi si double bondnya dari nomor 1. Berarti hex 1 NN. Terus triple bondnya di nomor berapa? Nomor 4. 4 yen. Gitu ya. Terus, nah kalau kayak gini nih, ini salah ya, harusnya prioritas double bond ya. Terus misal kayak gini nih,
Kalau kita lihat double bond sama triple bond sama-sama di nomor 2. Tapi yang paling kecil adalah nomor double bond. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya menjadi ini ada 7 kan, berarti 7 have double bondnya. Berarti di nomor 1 N, terus triple bondnya di nomor 6 YN gitu. Paham? Kalau ada cabang juga sama aja ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini ada latihan buat penamaannya. Ya, tuh tugas-tugas waktu kakak kemarin. Lanjut, kita ke isomer ya. Nah, kita bahas isomer alkin dulu. Alkin punya 3 isomer, yaitu yang pertama ada chain isomer. Chain isomer sama ya, jadi dia posisi double bondnya sama tapi posisi susunan karbonnya berbeda. Jadi yang lurus jadi bercabang ya. Ini sama ini sama ini. Pasangan chain isomer. Terus misalkan ini sama ini. Lihat, strukturnya sama tapi strukturnya berbeda tapi posisi double bondnya sama. Yang atas sama-sama di nomor 1, yang bawah sama-sama di nomor 2. Gitu ya. Kalau posisi isomer gimana? Kalau posisi isomer itu dia rantainya sama, misalkan sama-sama lurus tapi posisi double bondnya beda. Yang ini di nomor 1, yang ini nomor 2. Contoh yang ini nih. Posisi double bondnya beda, yang ini nomor 1, nomor 2 ya. Ini bukan, ini sama-sama nomor 1 gitu ya. Terus geometrical isomer. Nah, geometrical isomer atau disebut juga dengan configurational isomer, atau ada kita bagi menjadi 2 sistem. Ada sistem cis trans sama EZ. Kita bahas sistem cis trans dulu. Kalau cis trans isomer, kalau kita bagi 2 double bondnya itu akan ada 2 sisi, dimana kalau cis itu dia yang samanya sama-sama di atas, yang besarnya yang kecilnya sama-sama di atas, yang large-nya sama-sama di bawah, yang besarnya sama-sama di bawah. Maksudnya gimana? Yang sama-samanya tuh sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Kalau dia trans, kalau kita bagi 2 dia nyebrang. Sorry, ini salah ya. Ini L, ini L, ini S harusnya. Jadi yang sama-samanya itu nyebrang. Ini sama ke sini, ini sama ke sini. Tapi tidak berlaku kalau dia C double bond C, L, S. Dia gak boleh kalau dalam satu karbon mengikat alkil yang sama. Ya, gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini kita lihat. Kalau kita bagi 2, dia sama-sama di bawah H-nya. H2 sama-sama di bawah. CH2, 3 sama-sama di atas. Berarti dia masuknya cis. Terus yang ini kalau kita bagi 2, H-nya sama-sama di bawah atas. Tapi karbonnya berbeda. CH3 juga sama, berarti dia trans. Penamaannya sama aja, cuman dikasih awalan cis atau trans gitu. Nah, kalau dia alkilnya nggak sama gimana? Alkilnya berbeda, bisa gak kita pakai cis trans? Itu bisa, tapi sistemnya kita pakai sistem EZ ya. E-nya itu adalah N-stage dan Z-nya Jusamen. Jadi E itu sama aja kayak trans, cis sama dengan Z. Nah, kita bedakan berdasarkan apa? Berdasarkan MR. Ya, jadi MR yang terbesar ada MR yang terkecil. Kalau Z itu dia kan sama aja kayak cis ya, berarti yang kecil sama-sama di bawah MR-nya, yang besar sama-sama di atas atau kebalikannya. Kalau E itu sama aja kayak trans, berarti yang kecilnya nyebrang. Tuh nyebrang, yang besarnya juga nyebrang, tapi masih di karbon yang berbeda. Ya. Contohnya gini. Oke. Lanjut. Isomer alkyne. Alkyne isomer cuma 2 ya. Chain sama position. Sama kayak tadi ya. Kalau chain isomer dia yang lurus jadi bercabang atau kebalikannya, tapi posisi triple bondnya sama. Kalau position isomer dia sama-sama rantai lurus, tapi posisi double bondnya berbeda. Atau sama-sama bercabang, posisinya berbeda. Itu ya. Oke, kita lanjut ke physical properties of alkene and alkyne. Nah, ini juga hampir mirip ya, jadi kita bahas berbarengan. Kalau alkene itu fasenya C2 sampai C4 dia gas, C5 sampai C17 dia liquid, dan lebih besar daripada C17 dia solid. Kalau alkyne C2 sampai C3 dia gas, C4 C11 dia liquid, dan lebih besar daripada C11 dia gas. Dan physical state-nya, sifat fisik khususnya adalah dia sama-sama colorless dan odorless. Bedanya kalau alkyne dia memiliki bersifat sedikit berbau. Contohnya asetilen, kan gas asetilen atau gas LPG dia agak berbau ya. Terus solubility, kalau alkene dia bersifat polar sehingga dia tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut yang non polar juga seperti benzen, ether, kloroform dan ligroin. Sedangkan alkyne dia memiliki sifat sedikit polar karena perbedaan keelektronegatifannya.
Terus densitasnya, mereka sama-sama lebih kecil daripada air, sehingga kalau dimasukkan ke dalam air dia ada di atas air. Boiling pointnya dia sama kayak alkan ya, dimana dia meningkat seiring bertambahnya jumlah karbon. Ya. Nah, di sini ada beberapa notes untuk densitas. Kalau kita bandingkan alkan, alkin, alkain, alkana lebih besar pada alkin, lebih besar pada alkain. Terus boiling point itu antara alkain itu lebih besar daripada sedikit lebih besar daripada alkan dan alkin. Ya. Terus boiling pointnya yang straight lebih besar daripada yang bercabang. Ya, sama kayak tadi ya di alkan. Itu. Oke, lanjut kita ke sifat physical properties. Tapi di sini physical properties kita bahas berbeda karena nggak ada kesamaan sama sekali. Oke, yang pertama itu adalah combustion reaction, reaksi pembakaran, di mana di sini untuk alkin dia hanya complete combustion. Nah, di sini alkana kalau dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Udah gitu doang, tinggal disetarakan. Oke, katalitik hidrogenasi atau adisi dengan hidrogen, reaksi yang kedua. Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu yang namanya symmetrical alkan dan unsymmetrical alkin. Dimana symmetrical alkin itu dia yang alkin yang simetris. Dimana kalau kita bagi dua, si double bondnya dia di kanan kiri sama-sama memiliki jumlah karbon yang sama. Tuh, sama kan? Tuh, sama. Kalau unsymmetrical alkin berarti kebalikannya. Ya, berarti double bondnya nggak pas di tengah. Terus symmetrical region sama unsymmetrical region. Kalau symmetrical region dia biasanya tuh adalah dua unsur yang sama. Contohnya Br2, H2, Cl2 dan I2. Kalau unsymmetrical region dia unsurnya yang berbeda. Contohnya adalah H2SO4, HBr, HCl, H2O, HOBr. Unsymmetrical region. Oke, kita bahas secara spesifik untuk unsymmetric hydrohalogenation. Nah, di sini kita menggunakan H2 sebagai regionnya untuk sebagai pengadisinya. Nah, menggunakan katalis Ni, Pd atau Pt. Nah, tipe reaksinya ada reaksi adisi dan menghasilkan produk alkana. Jenis reactionnya alkin, kita reaksikan dengan H2 di mana nanti H2 itu akan mengadisi si ikatan rangkapnya. Satu H masuk sini, satu masuk sini, sehingga nanti ikatan rangkapnya putus membentuk alkana. Ya. Contoh, kita punya pentin jadi pentan, kan jadi alkin jadi alkan ya. Pentin pentan. Terus kita punya ini nih, senyawa ini diadisikan, berarti ya udah double bondnya dihilangkan jadi kayak gini. Gitu. Sama ini direaksikan dengan H2, double bondnya putus jadi alkana. Lanjut, reaksi yang ketiga adalah reaksi halogenasi, di mana adalah reaksi adisi dengan halogen. Halogen apa aja? F, Cl, Br, dan I ya. Nah, alkana reaksi dengan halogen dalam suhu ruang dan gelap. Nah, halogen itu dissolve sama pada larut pada pelarut yang inert. Contohnya CH2Cl2 dan CCl4. Jadi kita wajib menggunakan pelarut ini, CH2Cl2 atau CCl4. Nah, general reactionnya alkin kita tambah XX atau halida, berarti diadisikan. Satu masuk sini, satu masuk sini. Menghasilkan senyawa haloalkana atau alkil halida. Nah, contohnya ya udah kayak gini ya. Jadi ada etin direaksikan dengan Br2. Ya udah Br satu masuk sini, satu masuk sini. Atau kebalikan juga sama. Karena kenapa? Gak ada aturan karena di sini sama-sama simetris, menghasilkan 1,2 dibromoetan. Nah, yang lain juga sama ya. Contoh yang ini nih. Double bondnya di sini, berarti ini Cl-nya jadi Cl, jadi Cl. Satu masuk sini, satu masuk sini. Menghasilkan 1,2 dikloropropan. Terus misalkan kayak gini nih, senyawa sikloheksan, Br2. Berarti Br satu masuk sini, satu masuk sini. Jadi sebelah kanan dan kiri double bond. Membentuk senyawa 1,2 dibromosikloheksan. Nah, terus di sini ada bromin test, di mana bromin test ini itu adalah tes untuk menguji keberadaan ikatan rangkap menggunakan prinsip reaksinya sama, prinsip reaksi halogenasi. Nah, bisa dibaca aja nih ya. Nanti dia kalau positif gimana? Kalau positif tuh dia bisa ditandakan dengan
terbentuk endapan merah bata. Ya, bisa dibaca lengkapnya ya. Nah, lanjut. Reaksi hydrohalogenation. Jadi adisi dengan hydrohalogenation ya. Reagentnya itu adalah hydrohalogenation, yaitu HCl, HBr, HI atau HF. Tapi ingat, HF itu dia bersifat eksplosif, sedangkan HI dia bersifat reversible. Jadi jarang kita pakai yang ini. Kita seringnya pakai HCl atau HBr. Nah, general reactionnya alkin, kita reaksikan X menghasilkan haloalkana, alkyl halida juga. Cuman alkyl halidanya 1. Kalau tadi alkyl halidanya 2. Maksudnya di halida ya. 2 halida. Contoh, misal kita punya symmetrical alkin direaksikan dengan unsymmetrical region, di mana HX itu kan unsymmetrical. Nah, gimana kalau kita reaksikan dengan unsymmetrical alkin? Dia tidak memiliki aturan karena unsimetris dengan simetris ya. Berarti ya udah, ini pecah jadi H dan Br. Mau H masuk sini, Br masuk sini, itu akan sama produknya jika H masuk sini, Br masuk sini. Dia sama aja produknya, sama-sama 2 bromo butan karena si alkinnya dia simetris. Tapi kalau alkinnya tidak simetris, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Nah, yang pertama aturan Markovnikov ya, jika unsymmetrical alkin, unsymmetrical region direaksikan dengan unsymmetrical alkin, sama-sama unsimetris. Dimana mengikuti aturan kan dia pecah ya, HCl-nya jadi H+ dan Cl-. Nah, H+ itu akan menuju ke karbon yang lebih banyak hidrogennya, berarti ke sini, Cl ke sini. Jadi prinsipnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga hasil reaksinya adalah kayak gini. Gitu, oke? Nah, tapi gimana kalau jumlah hidrogennya sama, tapi dia tidak simetris juga? Kita lihat tetangga sebelahnya. Berarti kita mengikuti aturan Zaev-Wigner rules. Misal, di sini dia sama-sama CH2, tapi dia nggak simetris karena di kanan tuh dia punya CH3, yang di kiri dia punya C2H5. Berarti H di sini yang akan menjadi yang kaya adalah si C2H5, Br-nya yang miskin. Berarti CH3 sebagai miskin, CH2H5 adalah yang kaya. Gitu. Terus ada aturan tambahan nih, anti Markovnikov rule. Di mana dia akan mengikuti Markovnikov rule jika HBr direaksikan dengan peroksida atau direaksikan menggunakan katalis peroksida. Maka dia kebalikannya, H plus Br. Yang harusnya H-nya masuk sini, Br-nya masuk sini, tapi malah kebalikannya karena kan anti. Berarti H-nya masuk sini, Br-nya masuk sini. Kebalikannya. Jadi produknya ini, 1 bromo propan. Gitu deh. Lanjut reaksi yang kelima, yaitu adisi of hypohalous acid. Jadi reaksi antara alkin dengan hypohalous acid atau HOX menghasilkan hilohidrin atau alkohol dengan halogen. Dia mengikuti aturan Markovnikov, di mana si halidanya menjadi yang parsial positif, OH-nya bagian yang negatif. Ya, ini ada cara pembuatannya. Jadi pembuatan si hypohalous acid itu adalah dengan air dan HCl atau membentuk HOCl gitu ya. Gas Cl2 dengan air menghasilkan HCl dan HOCl. Atau kalau kita pakai Br itu adalah menghasilkan gas Br2 dengan H2O menghasilkan HBr dan HOBr. Contohnya ini. Nah, berarti dia pecah jadi OH- sama Cl+. Cl masuk yang CH2, yang kaya makin kaya, miskin masukin miskin. Menjadi produknya ini. Itu ya. Reaksi yang keenam itu adalah reaksi adisi H2SO4, di mana alkin bereaksi dengan H2SO4 pekat membentuk alkyl hidrogen sulfat ya, ROSO3H, dan mengikuti aturan Markovnikov jika si alkinnya unsimetris. Nah, alkyl hidrogen sulfat itu akan langsung dihidrolisis membentuk alkohol ya. Itu berarti, nah pertama kita reaksikan dulu dengan H2SO4, jadi pecah jadi H+ sama OSO4-. Oke, H-nya masuk ke yang CH2, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bentuk ini.
Nah, karena dihidrolisis dengan air, airnya akan pecah menjadi H+ dan OH-. Nah, ingat di sini yang ini dia parsialnya negatif ya. Yang ini muatannya positif, berarti yang positif ke yang negatif ke yang positif, menghasilkan ini. Itu ya. Lanjut reaksi yang kedua, reaksi hidrolisis. Ya, nah di sini misalkan kita punya alkin direaksikan dengan air, ya udah airnya akan terpecah menjadi 2, H+ tambah OH- ya. H+-nya masuk ke yang CH2 yang kaya, OH- masuk ke yang miskin, membentuk ini, alkohol. Oke, karena tadi menghasilkan alkohol, kita belajar penamaan alkohol nih sedikit-sedikit. Nah, kalau secara IUPAC, penamaannya adalah alkana. Nama alkana diganti akhirannya dengan ol. Contoh, propan jadi propanol, butan jadi butanol, dan letakkan OH- di nomor berapa. Di sini OH-nya nomor 2, berarti 2 butanol atau butan 2-ol. Kalau common name itu adalah alkyl alkohol. Ya, alkylnya boleh pakai nama secara IUPAC, boleh nama secara common. Oke, berarti ini kita pisahkan dulu OH-nya sebagai alkohol. Nah, berarti alkylnya di sini siapa? Isopropil atau 1-metil etil alkohol. Itu ya. Nomor 8. Oksidasi dengan could dilute KMnO4. KMnO4 yang dingin dan encer. Di mana alkin bereaksikan dengan could dilute KMnO4 dalam suasana asam membentuk glikol atau visinaldiol. Contoh, sini kita punya etin direaksikan dengan KMnO4 ya, atau dioksidasi dengan KMnO4. Di kanan kiri double bondnya di sini akan tumbuh OH, akan ketambahan OH, jadi senyawa glikol. Lanjut. Nah, untuk oksidasi dengan KMnO4 yang dingin dan encer ini, itu aplikasinya adalah permanganat test untuk menguji keberadaan C double bond C. Jadi kalau kita tambahkan KMnO4 ya, KMnO4 itu kan warnanya ungu ya. Kalau hasilnya positif atau ada double bondnya, dia akan tereduksi membentuk MnO2 yang berwarna merah bata, berwarna coklat. Sedangkan kalau negatif, dia tidak akan teroksidasi. Artinya KMnO4-nya tetap berwarna ungu di tabung reaksi. Gitu. Lanjut, oksidasi dengan KMnO4 yang pekat dan encer. Yang panas dan pekat, ya. Nah, di sini adalah reaksinya adalah pemecahan ikatan rangkap, ya. Jadi akan pembelahan ikatan rangkap. Jadi kombinasi kalau si hasil pemecahannya itu berupa ini, kan misalkan gini ya. Hasil pemecahannya itu adalah ini, maka hasilnya CO2 plus H2O. Kalau hasil belahannya ini hanya memiliki satu alkil, berarti hasilnya karboksilik acid. Kalau hasilnya belahannya gini menghasilkan 2 alkil, berarti menjadi keton. Oke, kita kenalan dulu apa itu aldehid, keton, dan karboksilik acid. Aldehid itu memiliki gugus fungsi RCOH ya. Kalau keton dia memiliki RCOOR. Kalau karboksilik acid RCOOH gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya dan namanya. Kalau aldehid alkana kita ganti akhirnya dengan al. Kalau keton kita ganti akhirnya dengan one. Dan menunjukkan posisi C double bond O-nya di nomor berapa. Berarti ini 2 butanon propanon ya. Terus yang ini dia 2 butanon. Kalau karboksilik acid kita ganti akhirnya dengan oic acid. Untuk aldehid dan karboksilik acid gak perlu penomoran. Untuk posisi gugus fungsinya, karena dia udah pasti di nomor 1 ya kalau aldehid dan karboksilik acid. Contoh reaksinya. Nah, kita punya ini. Ya udah kita belah. Berarti belahannya sama kayak gimana nih? Sama kayak ini ya enggak? Berarti menghasilkan CO2 plus H2O dua-duanya. Berarti 2 mol CO2 ditambah 2 mol H2O. Terus yang ini kita belah double bondnya. Berarti belahannya yang pertama ini. Berarti tadi ini menghasilkan CO2 plus H2O. Yang ini. Nah, C di sini dia punya cabang enggak? Enggak punya, berarti karboksilik acid. Berarti membentuk CO2 plus H2O. Yang ininya adalah kita tulis ulang H3C CH. Nah, ini akan menjadi double bond O, terus ini H-nya diganti dengan OH gitu. Oke. Ini juga sama ya. Nah, kalau yang ini kan dia kalau kita belah di sini ada cabang, berarti menjadi keton. Yang ini ada cabang nggak? Nggak ada, berarti jadi karboksilik acid. Jadi hasilnya adalah 2 propanon
Dan ini ethanoic acid. Gitu ya. Reaksi yang terakhir adalah ozonolisis, sama dia juga pembelahan ikatan rangkap, cuman belahannya beda. Kalau belahannya kayak gini, dia hasilnya formaldehid. Kalau belahannya satu alkil, berarti hasilnya aldehid. Kalau belahannya dua alkil, dia keton. Itu ya. Nah, contohnya juga sama kayak tadi, tinggal dibelah-belah aja. Contoh yang ini kita belah, berarti belahannya H2C doang, berarti formaldehid. Ini juga formaldehid, berarti 2 mol formaldehid. Terus yang ini kita belah, berarti yang di sini itu adalah punya dua cabang, berarti jadi keton. Yang ini cuma satu cabang, berarti aldehid, berarti hasilnya ini propanon, dan di sini etanol. Ya. Nah, ini ada beberapa exercise bisa dikerjain dari tugas kalian juga ya. Oke, kita lanjut preparation of alkene, cara pembuatan alkene ya. Nah, yang pertama itu adalah reaksinya adalah dehydration alkohol. Jadi menghidrasi alkohol. Nah, di sini kita menggunakan alkohol ya dengan katalis H2SO4. Jadi reaksinya reaksi eliminasi. Bentuk alkene. Jadi di kanan kiri si OH-nya itu akan terbentuk ikatan rangkap ya. Nah, kalau kita menggunakan alkohol primer di mana alkoholnya di ujung, nah itu udah pasti OH-nya lepas. Ini katanya kurang kan, nganggur, berarti dia bertumpuk di sini jadi ikatan rangkap. Kalau secondary karbon gimana? Nah, kalau secondary karbon dia ada dua kemungkinan, ya nggak? Misalkan kayak gini. Kemungkinan dia jatuh ke sini atau dia jatuh ke sini, ya nggak? Nah, dia akan jatuh menghasilkan si alkil paling banyak untuk mayor produknya. Berarti ada dua kemungkinan. Ya, kalau dia jatuh ke sini menghasilkan ini. Kalau dia jatuh ke sini menghasilkan ini. Tapi yang mayor produk siapa? Yang mayor produk yang menghasilkan alkil paling banyak. Nah, kalau kita lihat dua produk ini, antara ini dengan ini, alkilnya ada berapa? Kita tandakan dulu si double bondnya di sini, ya enggak? Yang ini dia alkilnya cuma satu di sini doang. Kalau yang ini dia ada 2, 1, 2 gitu, oke? Oke. Nah, kesimpulannya kalau dia kalau dia primary alkohol menghasilkan satu produk aja. Kalau secondary alkohol menghasilkan gabungan 2 alkana gitu. Tapi yang mayor produknya tadi yang memiliki alkil paling banyak. Lanjut, reaksi yang kedua adalah dihydrohalogenation of alkyl halida. Sama kayak tadi, cuman bedanya di sini kita bukan pakai alkohol tapi pakai alkyl halida. Prinsipnya juga sama kayak tadi ya. Jadi kita ulas sedikit aja. Nah, di sini kalau kita punya alkyl halida atau haloalkana direaksikan dengan katalis KOH dan panas menghasilkan alkin dan garam KX dan water, air ya. Tuh. Sama kayak tadi ya, pokoknya prinsipnya sama banget. Supaya gak panjang-panjang ya. Nah, catatannya di sini adalah yang memiliki substituen paling banyak adalah sebagai mayor produk, sama kayak tadi juga ya. Nah, di sini lanjut ada reaksi partial hydrogenation of alkyne. Nah, starting materialnya kita pakai alkyne dan reagentnya H2 with Lindlar catalyst. Jadi reaksinya mengadisi triple bond hanya menjadi sampai double bond. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa gak langsung? Kalau tadi kan dari triple bond langsung ke double bond ya. Kalau yang preparation alkan. Kalau di sini kenapa dibatasin sampai alkin doang? Karena keberadaan si Lindlar catalystnya ini. Nah, Lindlar catalyst itu adalah PD dalam CaCO3 atau BaSO4 dan quinolin. Gitu ya. Jadi itu yang membatasi. Hanya sampai si alkin. General reactionnya alkyne triple bond direaksikan dengan H2 menghasilkan alkin. Mau seberapa banyak pun H2-nya, tetap dia hanya sampai alkin saja karena ada Lindlarnya ini. Contohnya sama ya, gampang ya ini mah ya, tinggal diadisi aja. Etin tambah H2 berarti jadi double bond. Propine tambah H2 menjadi propin aja karena ada Lindlarnya. Oke, di sini ada exercise-nya. Kalau mau dikerjain juga boleh. Nah, kita lanjut the use of alkin. Jadi kegunaan si alkin. Nah, alkin ya dia digunakan sebagai polimer atau perplastikan.
Nah, di sini teori doang, jadi bisa dibaca aja ya. Tuh macam-macam polimer yang digunakan di alam, ada etilen, propilen, terus ada stiren, sama jenis-jenis plastik di sini ya. Jenis-jenis plastik ada yang PT, HDPE, LDPE, PP, dan mana yang bisa digunakan gitu ya. Dan mana yang nggak boleh digunakan sebagai makanan. Tinggal dibaca ya. Nah, tadi kita udah selesai nih alkin. Kita lanjut ke alkyne. Berarti yang belum apa? Chemical properties and preparation. Kita bahas chemical propertiesnya dulu. Reaksi yang pertama adalah adisi dengan hidrogen atau catalytic hydrogenation. Sama, ketemu lagi adisi tambah 2. Cuman kalau di sini alkyne, kalau dia direaksikan dengan 1 H2 menghasilkan nih, kalau triple bond direaksikan dengan H2 aja berarti menghasilkan double bond. Kalau alkyne direaksikan dengan 2 H2 menghasilkan apa nih? Alkan. Gitu. Yang kedua, addition hydrogen in the present Lindelar catalyst. Sama ya kayak tadi ya. Pakai Lindelar catalyst berarti dibatasin dari alkin hanya sampai alkin, alkyne sampai alkin aja. Kalau ini kan bebas ya, sampai berapa aja boleh. Sampai propin boleh, sampai propan juga, sampai alkin boleh, sampai propan juga boleh, alkan juga boleh. Itu. Yang ketiga, adisi with halogen atau halogenasi. Sama ya, cuman bedanya di sini kalau kita menghasilkan apa? Kalau kita reaksikan dengan 2 mol halida menghasilkan alkyl halida yang punya itu ya. Jadi kalau menghasilkan di halida berarti Br2-nya harus 1 mol. Kalau menghasilkan tetrahalida, alkyl halidanya harus 2 mol ya. Katalisnya juga sama, CCl4 dan CaCl2. Dan ya. Gitu. Yang keempat adalah addition of halogen. Jadi hydrohalogenation. Sama ya, Markov-Nikov rules. Kalau dia pengen jadi monohalida berarti 1 mol. Kalau di halida 2 mol. Itu ya, penggunaan HX-nya. Kalau monohalida HX-nya 1 mol, di halida HX-nya 2 mol. Ya. Nah, balik lagi hypohalous acid. Cuman di sini agak beda ya. Oke, direaksikan hypohalous acid akan membentuk senyawa kayak gini. Nah, senyawa kayak gini itu disebut senyawa yang tidak stabil atau intermediate, sehingga dia akan meng-rearrangement dirinya sendiri membentuk propanon. Gitu. Yang keenam, adisi dengan air. Nah, sama dia diadisi dengan air, cuman di sini beda katalis. Katalisnya adalah HgSO4 dan H2SO4. Bentuk senyawa enol. Nah, enol ini dia nggak stabil, sehingga dia meng-rearrangement dirinya sendiri membentuk keton. Ya, di sini kenapa bisa kayak gitu? Yang tadi merearrangement karena masih inget di enol keto tautomerism ya di awal yang di basic knowledge. Oke, untuk chemical properties tadi ya. Karena cuman ngulang doang, guys. Jadi ya udah cepet. Oke, lanjut materinya dengan preparation of alkyne, di mana the hydrohalogenation. Reaksi pertama di dehydrogenation the Fick dihalida. Nah, Fick dihalida itu apa? Jadi di sini ada namanya Fick dihalida, ada geminal dihalida. Kalau Fick dihalida, 2 halida ada di karbon yang berbeda tapi sebelahan. Kalau geminal dihalida, 2 halida mengikat 1 karbon yang sama. Nah, di sini reaksinya Fick dihalida direaksikan dengan KOH alkoholik akan bentuk double bond di antara triple bond di antara dihalidanya tadi. Jadi nah, BR-nya kan 2 lepas. Nah, ada 2 ikatan rangkap nganggur kan, bertumpuk jadi triple bond gitu. Lanjut, reaksi yang kedua adalah the hydrohalogenation of tetrahalida. Sama kayak tadi prinsipnya, cuman bedanya di sini adalah tetrahalida, halidanya ada 4. Nah, ya udah lepas semua halidanya membentuk triple bond. Nah, di sini reagentnya adalah Z, logam Zn dan alkohol katalisnya. Sehingga hasil sampingnya menghasilkan ZnBr2. Oke. Reaksi yang terakhir, belum. Reaksi yang ketiga yaitu adalah reaksi coupling of acetylide with primer halide atau alkylation of alkene. Ya, di sini acetylene atau satu alkin react with NaNH2 from
aset from apa ini namanya? Acetylides ya. Dimana di sini menggunakan si primary alkyl halida ya. Nah, di sini pertama reaksinya itu adalah preparation acetylides-nya dulu. Jadi misalkan kita pakai propine direaksikan dengan NaNH2 membentuk propinil sodium ya. Dan gas NH3. Nah, propinil sodium ini itu baru bisa bereaksi dengan alkyl halida membentuk si pentin dan NaBr. Jadi intinya tuh kita kayak memperpanjang ikatan si double bond rantai karbonnya aja, tapi tidak membentuk senyawa dari yang lain, dari senyawa organik yang lain menjadi asetilen, cuman memperpanjang ikatan karbonnya aja. Nah, di sini ada beberapa limitasinya atau batasnya. Bisa dibaca aja ya. Jadi kalau dia hanya efisien untuk satu alkyl bromide ya, satu primary alkyl bromide atau primary alkyl iodide. Terus acetylide can behave well as nukleofil. Jadi si acetylase-nya itu dia bertindak sebagai nukleofil. Terus reaksi dengan dua secondary alkyl halida atau tertiary alkyl halida give dehydrogenation, convert alkyl halida to alkene. Jadi dia tidak membentuk alkyne tapi membentuk alkene. Kalau pakaian 2 derajat alkyl halida atau 3 derajat alkyl halida. Oke. Terakhir adalah reaksi hydrolysis of metal karbida. Nah, ini reaksinya dihafal ya, karena bukan konsep sih. Jadi, nah, metal karbida itu ada apa? Jadi metal karbida itu ada CaC2 dan Mg2C3. Dihidrolisis berarti direaksikan dengan air kan? Nah, kalau CaC2 menghasilkan menghasilkan asetilen, salah ini ya, asetilen plus CaOH 2 kali. Kalau MgC3 menghasilkan propilen plus MgOH 2 kali. Jadi dihafal. Nah, deuse-nya kegunaannya. Nah, di sini dia banyak sekali kegunaannya ya. Kegunaan di industri, di kehidupan sehari-hari, jadi bisa dibaca aja. Oke.